Ya, pesan Tuhan masih tetap diulang-ulang tentang jangan berhenti berlari. Ibu Bapak bisa menyadari bahwa zaman sekarang ini semua sedang berlari. Bahkan para analis dalam bidang-bidang tertentu mengatakan kecepatannya sekarang itu seperti eksponensial. Jadi makin cepat, makin cepat, makin cepat. Bukan berjalan lagi, tapi berlari. Dengan adanya teknologi yang semakin cepat sekarang ini, seperti misalnya teknologi mobil listrik, dulu untuk mencapai kecepatan 1 sampai 100 km sebagai patokan kualitas sebuah mobil yang menggunakan bensin, itu biasanya hanya dimiliki oleh merek-merek tertentu, merek-merek terkenal, atau mobil jenis sport yang mahal harganya. Tapi dengan teknologi sekarang, yang teknologi baterai, untuk kelas middle atau kelas menengah misalnya, itu sudah mampu menyaingi apa yang bisa dilakukan oleh mobil-mobil terdahulu. Artinya apa? Artinya teknologi sekarang sedang berlari. Dunia ini sedang berlari dalam segala hal. Dalam hal moral pun sedang berlari mereka. Tapi Tuhan memperingatkan kita, bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Masih ditemukan, masih banyak yang loyo. Masih banyak yang berjalan di tempat, masih berlari di tempat. Bahkan dikatakan ada yang sudah berhenti malah. Kemarin Pak Ishak sudah katakan, mengapa orang berhenti berlari? Karena dia salah satunya tidak menangkap visi Tuhan. Tidak menangkap visi Tuhan. Dia tidak tahu kemana ia harus melangkah. Ada yang kehabisan bahan bakar, berhenti di tempat. Ada yang sudah puas, merasa cukup, tidak perlu berlari lagi. Tapi pesan Tuhan jelas sekali. Tuhan ingin kita terus berlari. Mari kita lihat di Ayub, kita akan baca kembali di Ayub, pasal 14 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ayub pasal 14 ayat ke-7. Jadi dikatakan, karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali. Dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Ayat 8, apabila akarnya menjadi tua dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, ayat 9, maka bersemilah ia setelah diciumnya air. Dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Nah, saya ingin sedikit bacakan di ayat yang 10-nya juga. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdaya ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Ini ada suatu kitab puisi yang Ayub tulis, yang saya tangkap yang berhubungan dengan pesan Tuhan minggu ini. Dia membandingkan kehidupan manusia dengan ciptaan yang lain, seperti pohon misalnya. Dikatakan di sini, pohon pun masih bisa bertumbuh, masih bisa menghasilkan regenerasi. Tapi manusia ini bagaimana? Ayub ini merasa dia masih hidup, tetapi seperti sudah mati. Karena itu saya mendapatkan yang pertama, supaya orang atau kita jangan berhenti berlari. Di pasal 14 ayat 7a dikatakan, karena bagi pohon masih ada harapan. Apa yang hilang dari Ayub? Apa yang hilang dari orang-orang yang tidak berlari lagi? Yaitu pertama, kita harus tetap memiliki harapan. Orang tanpa harapan, walaupun dia hidup, sebenarnya dia sudah mati. Karena dia sudah tidak berlari lagi, dia sudah diam, dia sudah tidak melakukan apa-apa lagi. Menarik di sini Ayub membandingkan bagaimana kehidupan manusia itu dibandingkan dengan ciptaan yang boleh dikatakan di bawah manusia kualitasnya. Tuhan ciptakan manusia sebagai puncak, tetapi kalah oleh ciptaan yang lain seperti pohon misalnya. Pohon masih memiliki pengharapan. Pengharapan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Amsal, kita akan baca di Amsal pasal 18 ayat 14. Mengenai semangat, mengenai harapan, atau semangat yang masih hidup dalam seseorang. Ketika semangat itu hilang, apa yang terjadi? Amsal pasal 18 ayat 14. Amsal pernah mengatakan semangat yang hilang atau yang patah itu akan mengeringkan tulang. Amsal juga mengatakan di pasal 18 ayat 14 dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah?
Rupanya semangat yang patah itu lebih susah dibangkitkan kembali. Ketika seorang tidak punya harapan, ketika dia tidak punya semangat lagi untuk mencapai sesuatu, mencapai visi Tuhan, maka itu akan sulit kembali dibangunkan. Jangankan pandemi 2 tahun lebih, kita kalau banyak duduk aja, lalu mulai bergerak kembali, itu mulai sulit, gak enak ya, sulit gitu ya, malas. Udah bermalas-malasan, duduk atau tidur-tiduran, lalu mulai mengerjakan sesuatu lagi, itu semangatnya harus dikorbankan kembali. Kenapa? Karena manusia itu sifatnya nyaman atau ingin mager istilahnya, malas. Kalau sudah dia malas, ada hal-hal lain juga yang bikin orang tuh tidak bersemangat. Mungkin sakit penyakit bisa membuat orang tidak bersemangat. Tetapi tanpa semangat, orang itu akan ngoyo, orang itu akan lemah. Bahkan orang itu akan makin cepat tua kalau tidak bergerak, apalagi tidak berlari. Berlari itu membutuhkan satu energi yang besar, yang kuat. Secara spiritual, kita lupa bahwa sebenarnya harapan itu, semangat itu, ada di dalam Tuhan. Itu yang mungkin kita sering lupakan. Kita bisa lihat bahwa dunia terus berlari, mempengaruhi manusia, termasuk orang percaya, supaya kita teralihkan, supaya kita ikut di dalamnya. Banyak sekali hal-hal yang mungkin kita lupa, bahwa dunia sudah menarik kita begitu dalam. Ada yang menarik dalam hal pekerjaan, ada yang ditarik dalam hal hobi, yang tadi seperti misalnya sakit pun bisa menarik orang untuk larut dalam kegerakan dunia. Tapi dengan spiritual, kita akan lihat di Amsal pasal 23 ayat 17b sampai 18. Kita lupa, sebenarnya kita tuh masih punya harapan, kita harus masih punya semangat. Tetapi semangatnya bukan dalam dunia, semangatnya ada dalam Tuhan. Di sini dikatakan, saya akan bacakan yang bagian B-nya. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, ayat 18. Mengapa kita harus takut akan Tuhan atau kita tetap harus mencari Tuhan, mengharapkan Tuhan? Dikarenakan katakan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Seseorang yang mengerti bahwa dia masih punya masa depan di dalam Tuhan, maka harapannya tidak akan hilang. Semangatnya tidak akan hilang. Karena masa depan kita atau harapan kita itu sungguh ada. Itu ada janji Tuhan. Bahkan di Yesaya pasal 40 ayat 31 dikatakan orang yang di dalam Tuhan itu akan mempunyai kekuatan baru. Kekuatan yang terus diperbaharui. Kadang-kadang kita kalah dengan orang dunia. Ya, kita harus akui dalam hal semangat ini, dalam hal mempunyai harapan ini, di dalam Tuhan maksudnya. Orang Kristen lebih ngoyo kadang-kadang. Kita lihat contohnya, Yesus pernah bertemu dengan seorang perempuan Syro-Fenisia yang Yesus katakan tidak layak mendapat bagian dalam hak-hak untuk anak-anak Israel atau bangsa Israel. Tetapi Ibu Bapak coba nanti bisa direnungkan kembali bagaimana dia tidak patah semangat. Walaupun dia katakan dia seperti anjing yang cuma dapat remah-remah, dapat sisa, tapi dia terus menguatkan untuk mendapatkan harapan dalam Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Kadang-kadang orang dunia lebih ngotot daripada anak-anak Tuhan. Mungkin anak-anak Tuhan sudah terlalu lama nyaman. Atau orang yang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Bagaimana dia? Mungkin hanya mendengar, karena dia mungkin termasuk kalau dalam Taurat itu orang yang najis. Yang ketika dia berjalan atau mau melewat ke orang lain, dia harus bilang, saya najis. Dia orang menjauh. Karena kalau orang terkena yang najis, dikatakan menurut Taurat itu dia juga jadi najis. Tapi kita lihat bagaimana dia masih punya harapan di dalam Yesus. Dia masih bersemangat menerobos orang-orang walaupun dia akan dikutuki oleh orang-orang. Dia ambil resikonya. Dia masih punya semangat untuk apa? Untuk bertemu Yesus. Otot. Dan dia dapatkan. Jadi hal yang pertama ini, harapan ini jangan sampai hilang. Di dalam Yesus, dalam Tuhan, kita masih punya harapan. Memang dunia ini sekarang
sudah begitu cepat berubah, di mana kita dibikin bingung. Kita dibikin bingung. Misalnya dalam hal komoditas, itu seperti yoyo. Naik begitu cepat, turun begitu cepat, dan kita tidak tahu mau kemana ini. Ini arahnya mau kemana, kita dibuat bingung. Kadang-kadang kita mungkin bisa berpikir, apakah kita masih bisa mengikuti pergerakan ini terlalu cepat. Tapi Tuhan katakan, bukan hanya di dunia, orang Kristen juga, anak-anak Tuhan juga harus berlari. Karena kita sedang berpacu dengan waktu yang mungkin semakin singkat, semakin dekat waktunya Tuhan datang. Bahkan di dalam Pengkhotbah atau di dalam Amsal katakan, orang yang tidak punya pengharapan itu sama dengan orang mati. Pengkhotbah katakan masih mending anjing yang hidup dibandingkan dengan singa yang mati. Anjing kualitasnya jauh di bawah singa. Tapi Pengkhotbah katakan masih mending anjing yang hidup dibandingkan singa yang mati. Orang yang kehilangan pengharapan itu sama dengan orang yang mati. Sama seperti Ayub. Dia kehilangan pengharapan. Dan pengharapan ini yang hilang akan membuat kita sama dengan orang yang mati. Jadi yang pertama, kita harus tetap memiliki pengharapan dalam Tuhan. Supaya kita jangan berhenti. Supaya kita tetap berlari. Yang kedua, kita lihat di Ayub pasal 14 ayat 9a. Di situ katakan, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Sama ini, suatu hal yang ketika kita membandingkan kehidupan sebatang pohon yang sudah dikatakan sudah seharusnya mati, seharusnya tidak punya pengharapan. Tetapi ketika dia mencium air, dia hidup kembali. Ada dalam istilah biologi yang disebut dengan hidrotropisme. Jadi hidrotropisme itu adalah suatu pergerakan akar di mana dia tuh mencari air. Dia akan cari air. Saya umpamakan misalnya airnya ada sebelah kanan, dia akan mengarah ke arah kanan. Kalau ada di dalam tanah, dia akan menembus ke bawah tanah. Untuk apa? Untuk mendapatkan air. Nah itu disebut hidrotropisme. Bagaimana sebuah pohon, sebuah ciptaan yang jauh di bawah manusia, dia terus berusaha untuk mendapatkan air itu. Bagaimana dengan kita, manusia ini? Bagaimana? Apa kita masih rindu? Atau kita masih mau mencari sumber air itu? Yang kedua, kita harus tetap memiliki kehausan. Saya mengingat ada seorang perempuan Samaria. Perempuan yang hidupnya mungkin ditafsirkan dia dikucilkan atau dia diperbincangkan sehingga dia mencari air di siang hari. Sudah kawin cerai, mungkin kalau menurut hukum Musa surat cerainya sudah banyak. Sudah 4 lembar, 5 lembar suratnya. Tapi kita lihat ketika ditawarkan air kehidupan oleh Yesus, dia langsung ambil. Dia langsung berlari untuk apa? Untuk mendapatkan. Dia katakan Yesus atau Rabi, Tuhan, berikan aku air itu. Ini sama dengan pohon yang mencari sumber air. Apa kita masih haus untuk mencari sang sumber air ini? Atau sudah merasa cukup? Tidak haus lagi. Pohon, ketika dia mendapatkan air, dia mencium air. Dia tumbuh lagi, hidup lagi, bertunas lagi. Tapi kita, apakah masih punya kerinduan? Seperti perempuan Samaria ini. Perempuan yang bukan orang percaya. Orang Samaria yang dianggap tidak layak dalam mendapatkan janji-janji Tuhan. Tetapi ketika dia ditawarkan air itu, dia cepat-cepat ambil. Dia minta. Kalau kita bandingkan dengan Mazmur misalnya, Mazmur pasal 1, ayat 1-3, di situ dia ada jelas sekali katakan, bagaimana keadaan sebuah pohon ketika ia ditanam di tepi aliran yang begitu berlimpah. Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon
yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Daud katakan, kalau kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, di tepi aliran air, seharusnya kita itu menghasilkan sesuatu. Ada sesuatu yang dihasilkan, ada buah yang dihasilkan. Berbeda dengan pohon yang tidak mendapatkan sumber air akan kering. Yang tidak mencium air, dia akan mati. Sama seperti manusia juga. Kita harus terus haus dan terus mencari sumber air itu. Supaya apa? Supaya kita tetap terus bisa bergerak, terus bisa berlari di dalam Tuhan. Pohon yang kering, boro-boro bisa menghasilkan buah. Tadi dikatakan, menurut Daud, sebuah pohon itu akan mendapatkan begitu banyak hasil atau buah ketika ia ditanam dekat air. Apakah kita sudah ditanam seperti itu? Atau jangan-jangan kita ini seperti istilahnya dalam peribahasa, seperti tikus yang mati dalam lumbung padi. Begitu banyak air, tetapi air itu tidak dipakai, air itu tidak digunakan. Mengapa? Dikatakan Daud dengan jelas katakan yang haus akan firman Tuhan, akan Taurat Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan, yang terus mencari kebenaran firman Tuhan, itu yang membuat pohon itu semakin rimbun, semakin bertumbuh. Orang mati atau pohon mati tidak perlu air lagi. Sudah mati. Tidak akan haus lagi. Ini suatu keadaan yang Ayub juga katakan. Sepertinya dia sudah mati. Orang yang mati tidak perlu air lagi. Tidak haus lagi. Tetapi Daud katakan, orang yang masih haus akan firman Tuhan, akan Tuhan, dia akan terus bertumbuh. Terus bertambah besar. Terus berlari. Terus menghasilkan buah-buah. Buah pada musimnya. Jadi yang kedua ini, apakah kita masih memiliki kehausan? Kehausan akan firman Tuhan, kehausan akan kebenaran firman Tuhan, atau sudah cuek? Sudah tidak mau tahu lagi, sudah tidak mau tahu apa visi Tuhan. Saya akan jalan sendiri. Ini yang kedua, tetap memiliki kehausan akan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, tetap memiliki pertumbuhan. Ayub pasal 14 ayat 7b dan 9b. Saya akan bacakan. Ayub pasal 14 ayat 7b dikatakan, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Jadi pohon ini sudah menghasilkan tunas. Bukan dia tunas lalu mati lagi. Tapi tunasnya terus bertumbuh. Menjadi pohon yang baru. Ayat 9b dikatakan, dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Artinya apa? Artinya pohon ini terus mencari dan terus bertumbuh. Rindu untuk bertumbuh. Bertumbuh itu menunjukkan adanya suatu pergerakan. Seorang yang misalnya tidak bertumbuh akan dikatakan cebol. Tumbuhan ada yang cebol atau sengaja dibikin cebol. Misalnya bonsai. Bonsai itu pohon tapi dibikin cebol. Ternyata bonsai ini juga bisa menghasilkan buah, tapi buahnya kecil-kecil. Dan apakah buah ini berguna atau cuma sebagai hiasan? Buah yang tidak bisa dimakan, seperti pohon yang besar, yang asli, yang buahnya besar. Ketika seorang tidak mengalami pertumbuhan, ketika tidak mendapatkan air, tunasnya tidak bertumbuh jadi pohon, maka dia akan cebol. Kehidupannya akan cebol, kehidupan spiritualnya akan cebol. Dan kita berhenti untuk mencari kebenaran firman Tuhan, tidak haus lagi, tidak mau tahu lagi, tidak rindu lagi, maka kita akan jadi cebol. Coba kita bandingkan dengan apa yang Paulus katakan. Yang Paulus katakan sebenarnya orang Kristen harus seperti ini. Filipi pasal 1 ayat 22. Filipi pasal 1 ayat 22. Ada satu tujuan yang jelas dalam kehidupan ini. Paulus katakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini dalam keadaan hidup, bukan keadaan mati. Dan Paulus sadar kalau dia masih hidup,
masih disuruh hidup sama Tuhan. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Harus memberi buah. Jadi Paulus katakan, dia lebih senang pulang bersama Tuhan karena tugasnya sudah selesai. Dia sudah lakukan semuanya, dia sudah berlari demikian rupa, melebihi rasul-rasul yang lain malah. Dia ingin pulang, tapi dia sadar kalau Tuhan masih berikan kehidupan untuk dia. Paulus katakan, maka dia harus berbuah, memberi buah, buah yang bisa dinikmati oleh saudara-saudaranya, oleh orang percaya lainnya, buah untuk Tuhan. Roma pasal 7 ayat 4, berikan hal yang sama. Roma pasal 7 ayat 4, Paulus menuliskan, di situ katakan kalau kita juga harus berbuah untuk Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Kita harus berbuah. Ketika seorang bertumbuh, ketika dia mendapatkan air yang hidup, maka dia harus berbuah. Dia harus bertumbuh. Dia harus cepat. Karena sekarang zamannya serba cepat. Siapa yang berlambat akan ketinggalan. Dan Tuhan ingatkan bagi kita, kamu harus terus berlari, jangan diam. Kenapa? Karena harus berbuah. Jadi ada 3 hal bagi ini yang saya bisa bagikan. Dan ini juga harus kita kejar. Kita harus berlari dalam hal ini. Yang pertama bahwa kita jangan buang harapan. Harapan yang sudah Tuhan berikan. Tetap miliki harapan itu. Walaupun keadaan mungkin menekan, mungkin situasi tidak kondusif, situasi bingung. Kita dalam menghadapi dunia ini sangat bingung. Tapi Tuhan bilang, kamu harus tetap berlari, tetap memiliki harapan dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap haus. Haus untuk mendapatkan air itu. Untuk apa? Untuk terus bertumbuh. Untuk terus memberikan buah. Nah itu yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Dan biarlah kita jangan seperti Ayub yang sempat berpikir bahwa segala sesuatunya sudah berakhir. Tidak ada harapan lagi. Tapi dalam Tuhan segala sesuatunya mungkin. Dan Tuhan ingin kita berlari. Bukan hanya di dunia ini, tapi dalam hal spiritual juga. Tuhan ingin kita berlari. Untuk mencapai apa yang Tuhan sudah berikan pada kita, yaitu visinya. Menjadi prajurit yang tangguh. Yang punya visi. Untuk Tuhan. Untuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.